Saya ulangi lagi, selamat malam semuanya. Oke. Halo, sudah bisa dengar suara saya, Mbak Santi? Oke, langsung kita mulai ya. Untuk malam hari ini kita belajar tentang kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, kelangsungan hidup makhluk hidup ini bagannya seperti ini. Nah, jadi ini bisa dicatat untuk mempermudah belajarnya. Untuk materi hari ini adalah kelangsungan makhluk hidup yang dibagi menjadi beberapa jenis. Kelangsungan makhluk hidup itu apa aja? Yang pertama adalah adaptasi. Untuk pengertiannya lebih lanjut nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah adaptasi, yang kedua seleksi alam, dan yang ketiga reproduksi. Nah, kalau yang ketiga ini sebelumnya sudah pernah kita bahas ya, tapi tentang reproduksi manusia. Kalau yang ini nanti kita bahas tentang tumbuhan dan hewan. Oke. Silakan boleh dicatat ya bagannya ini untuk mempermudah belajarnya nanti. Jadi untuk materi hari ini adalah kelangsungan makhluk hidup yang terdiri dari adaptasi, seleksi alam, dan reproduksi. Oke, mau dicatat dulu atau nanti saja? Ini sebenarnya di modul juga ada seperti ini, cuman supaya belajarnya lebih enak, lebih jelas, saya kasih bagan seperti ini. Nah, jadi kelangsungan hidup makhluk hidup itu adaptasi, seleksi alam, dan reproduksi. Kemudian adaptasi sendiri dibagi menjadi 3. Adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Lalu seleksi alam, nanti kita akan jelaskan lagi apa saja bentuknya dan contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga reproduksi. Ini ada reproduksi pada tumbuhan dan reproduksi pada hewan. Untuk reproduksi pada tumbuhan itu ada namanya reproduksi alami. Ada juga reproduksi buatan. Untuk reproduksi pada hewan ada juga reproduksi secara generatif dan secara vegetatif. Nah, jadi alurnya seperti itu. Kelangsungan hidup itu ada 3, adaptasi, seleksi alam, reproduksi, dan masing-masing ini ada pembagiannya lagi. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Atau ada yang mau mencatat dulu? Nah, nanti saja. Oke. Untuk bagian yang pertama kita pelajari dulu tentang adaptasi. Pengertian dari adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, jadi kata kuncinya di sini. Menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ini adalah inti dari adaptasi. Sebelumnya sudah pernah dengar belum, Mbak, tentang adaptasi itu? Mungkin kelihatannya kata-katanya familiar ya, cuman kita belum paham apa sih sebenarnya adaptasi itu. Ya, Mbak Siti. Mbak Siti? Oh ya, sudah. Ini ada yang ganti nama ya? Atau ada yang baru masuk? Oke, sudah pernah. Salah ketik. Oh, salah ketik. Oh ya, nggak apa-apa, Mbak. Oke. Mungkin sudah sering dengar adaptasi itu. Oh, ternyata arti dari adaptasi itu
Iya, makanya perasaan biasanya Siti Nuraini kok jadi Siti Nursini. Iya, iya, boleh mungkin kembarannya ya Mbak ya. Oke, saya kira siapa tadi Mbak? Oke, kita lanjut ya. Yang sudah pernah dengar kata-kata adaptasi mungkin masih agak ngambang, apa sih sebenarnya adaptasi itu. Nah, ternyata pengertiannya adalah, intinya di sini menyesuaikan diri dengan lingkungan. Biasanya kata-kata ini dipakai juga dipakai kehidupan kita sehari-hari untuk manusia gitu ya. Itu berarti adaptasi adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, untuk adaptasi itu sendiri ada 3 jenis. Satu, adaptasi morfologi. Dua, adaptasi fisiologi. Itu shine Mbak. Iya sih bener, itu shine artinya bercahaya. Oke, saya lanjut ya. Lalu yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Nah, jadi ini ya, adaptasi itu ada 3 jenis. Yang pertama morfologi, diingat-ingat. Yang kedua fisiologi. Dan yang terakhir tingkah laku. Oke ya, diingat-ingat lagi kata kuncinya ada di sini yang saya garis bawah. Adaptasi itu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dan ini ada 3, morfologi, fisiologi, tingkah laku. Sekarang kita bahas masing-masing. Morfologi itu apa, fisiologi itu apa, dan tingkah laku itu apa. Oke. Nah, yang pertama adalah adaptasi morfologi. Artinya proses penyesuaian diri makhluk hidup yang memperlihatkan perubahan bentuk dan struktur tubuh. Ini artinya di sini. Intinya di sini, bentuk dan struktur tubuh. Kalau penyesuaian dirinya makhluk hidup itu yang diperlihatkan adalah berubah bentuk dan struktur tubuhnya, artinya adaptasi yang dilakukan oleh makhluk itu adalah morfologi. Sebenarnya morfologi ini berasal dari kata morfolog ini sendiri artinya bentuk dan struktur tubuh. Nah, jadi oleh karena itu proses penyesuaian diri makhluk hidup yang memperlihatkan bentuk dan struktur itu artinya adaptasi morfologi. Nah, ini ada gambarnya di sini. Ada gambar hewan darat dan hewan laut. Kita lanjut dulu ya. Oh, di situ hujan ya, Mbak? Nggak apa-apa, Mbak. Coba log out dulu lalu login lagi, Mbak. Oh, ya nggak apa-apa. Coba di log out nanti login lagi. Siapa tahu sinyalnya sudah oke. Saya lanjutkan dulu ya. Sambil menyimak saja, Mbak, kalau masih agak kadang ngilang-ngilang suaranya. Oke, tadi kita sudah tahu definisi dari morfologi. Nah, di sini kita lihat ciri adaptasi hewan darat. Yang pertama adalah kulit tebal dengan lapisan zat tanduk. Kedua, anggota gerak tubuh disesuaikan dengan habitat. Dan yang ketiga, pada daerah tertentu seperti gurun pasir, mempunyai kantung air seperti pada unta, kayak yang digambar tadi ya. Nah, ini itu ternyata kantung air. Mungkin kita
Saya belum pernah ini sih ya, belum pernah memegang punuknya ini. Tapi ternyata ini adalah kantung air, meskipun kelihatannya keras, tapi di dalamnya ini adalah tempat untuk menyimpan cadangan air. Karena unta itu kan hidupnya di gunung, nah itu cenderung panas dan pastinya susah mendapatkan sumber air. Oleh karenanya, bentuk tubuh dan struktur tubuh si unta ini menyesuaikan diri dengan lingkungan gurun pasir. Itu namanya morfologi ya, adaptasi. Jadi unta ini melakukan adaptasi morfologi. Nah, kayak gitu. Lalu kita lanjut. Tadi kalau ciri adaptasi hewan darat, sekarang adalah ciri adaptasi hewan laut. Yang pertama, tubuhnya berbentuk torpedo, streamline. Torpedo itu kayak lonjong gitu maksudnya ya, streamline. Lalu permukaan tubuh licin karena berlendir. Iya, selamat malam Mbak Sri Lestari. Gak apa-apa Mbak, silakan langsung bergabung. Kita juga belum lama, ini masih di slide ke-7. Oke, langsung disimak ya Mbak. Boleh dibuka modulnya juga, karena ini juga ada di modul. Saya lanjut lagi jelasannya. Yang pertama, ciri adaptasi hewan laut adalah tubuhnya itu berbentuk torpedo. Torpedo itu memanjang gitu ya, jadi kayak ikan ini memanjang gitu ya. Lalu permukaan tubuh licin karena berlendir. Yang ketiga, anggota gerak tubuh berupa sirip. Nah, jadi karena hewan laut itu hidupnya di laut, oleh karena itu bentuk dan struktur tubuhnya itu juga menyesuaikan. Jadi mereka bergeraknya pakai sirip. Lalu kulitnya, permukaan tubuh ini ya, kulitnya itu licin karena ada lendirnya. Karena kan bersinggungan terus dengan air. Nah, oleh karenanya selalu berlendir tubuhnya. Lalu bentuknya itu torpedo, lebih melonjong. Nah, kalau kita bandingkan sama hewan darat tadi, kalau yang di laut kulitnya itu licin, tapi kalau yang di darat itu lebih ke tebal dengan lapisan zat tanduk. Zat tanduk ini dalam kulit ya, adanya dalam kulit. Lalu anggota geraknya disesuaikan dengan habitat. Pada daerah tertentu, misalnya gurun pasir, mempunyai kantung air seperti pada unta. Nah, jadi hewan yang ada di darat dan hewan yang ada di laut itu bentuk dan struktur tubuhnya pasti berbeda karena mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Nah, itulah yang disebut dengan adaptasi morfologi. Coba kita bayangkan kalau seperti ini. Nah, misalnya kayak gini. Ada sapi tapi hidupnya di air. Kalau si lumba-lumba ini kan enak kalau mau loncat, kalau mau berenang. Kalau ini gimana? Nah, nggak mungkin kan? Dilihat juga nggak enak ya Mbak ya. Aneh kan, lucu. Ya, ini cuma bayangan saja, ini nggak ada di hidup nyata. Iya, ini hal gerakas. Apa itu Mbak, gerakas? Ini cuma hayalan, ini nggak ada di hidup nyata. Coba kita bayangkan kalau misalnya sapi itu harus berenang. Dia mau berenang pakai apa? Nggak mungkin kan, karena dia nggak punya sirip. Kulitnya juga nggak cocok direndam di air. Iya, kelelep, bener Mbak. Oleh karena itu, semua hewan yang hidup di air itu nggak mungkin punya bentuk kayak sapi kayak gini. Sapi itu cocoknya hidupnya di darat. Nah, inilah yang namanya adaptasi morfologi. Jadi bentuk tubuh si lumba-lumba dan bentuk tubuh si sapi ini
disesuaikan dengan lingkungan tempat dia hidup. Itu artinya apa tadi ya, morfologi, diingat-ingat lagi. Oke, saya lanjut ya. Volumenya dibesarkan saja Mbak Sri. Mungkin bisa lokot dulu kayak Mbak siapa, Mbak Aisyah tadi ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Adaptasi morfologi. Ini masih contoh adaptasi morfologi. Coba di logout dulu Mbak. Sebentar saya cek dulu ya. Oke. Halo. Sudah Mbak. Sudah terdengar suara saya? Oke, mungkin tergantung sinyal yang di rumah masing-masing ya. Mungkin ada yang jelas, ada yang agak kecil sinyalnya jelek, jadi suaranya kurang jelas. Oke, nggak apa-apa, kita simak saja ya. Disimak di slide-nya saja. Oke, saya lanjutkan lagi. Masih pada contoh adaptasi morfologi. Oh iya benar Mbak. Masih pada contoh adaptasi morfologi. Kalau tadi kita berikan contoh bentuk hewan laut dan hewan darat, ini juga salah satunya contohnya bentuk paruh burung dan bentuk kakinya. Nah, ini mulai dari sini ada burung pipit, bentuknya seperti ini. Ada burung elang, bebek, burung pelatuk, burung pelikan, dan kolibri. Nah, ini bentuknya kalau kita bisa lihat, bentuk paruh masing-masing burung ini semuanya beda-beda, padahal mereka sama-sama burung. Kira-kira kenapa kok bentuk paruhnya beda-beda? Dan lagi ini juga ada bentuk kaki, kakak tua, ada bentuk ayam, elang, burung pipit, bentuk itik, dan pelatuk. Mungkin ada yang bisa menebak kenapa kok morfologi burung-burung ini antara paruh dan kakinya itu berbeda? Iya, benar sekali Mbak Aisyah. 100. Oke. Mereka ini iya benar sekali Mbak Siti. Mereka ini makanannya berbeda ya. Makanannya berbeda. Coba kita ambil contoh ini, elang. Elang itu kan makannya daging. Makanya paruhnya ada yang lancip seperti ini. Jadi yang lancipnya ini itu iya benar. Pelikan itu makanannya ikan. Elang ini kan makannya daging ya. Nah, ini kan ada lancip. Ini tuh fungsinya untuk merobek-robek daging mangsanya. Jadi biar cepet kayak pisau gitu ya. Paruhnya ini bagaikan pisau. Paruhnya ini bagaikan pisau. Jadi untuk menyabik-nyabik mangsanya.
Lalu burung pelatuk, ini kan makanannya biji-bijian atau serangga di pohon-pohon. Nah, dia pasti melatuk gitu ya cara memakannya. Makanya paruhnya dia itu lancip, runcing, tidak terlalu tajam tapi runcing gitu ya. Oh iya, kalau pipih berarti rakus gitu mungkin ya mbak. Oke, bener. Nah, ini kayak burung pelikan, dia makannya ikan. Nah, makanya paruhnya ini mirip seperti apa ya, jaring ikan itu loh mbak, mirip seperti jaring ikan. Jadi dia ngambil ikan dari sini langsung dimasukkan ke kantung yang ini, ngambil lagi masukkan lalu baru telan kayak gitu. Begitu juga dengan kaki burung. Kaki masing-masing burung ini juga disesuaikan dengan tempat hidupnya. Coba kita lihat, kalau misal di rumah ada itik itu kan hidupnya di tempatnya kadang yang becek-becek gitu ya, deket apa sih, deket uh, tempat pembuangan itu mbak, yang becek-becek itu ya, saya lupa bahasanya. Makanya di kakinya ini ada selaput. Oh iya benar, comberan, iya. Makanya di kakinya ini ada selaput supaya dia tidak kepleset. Nah, itu fungsinya. Jadi bentuk paruh dan kaki masing-masing burung ini berbeda-beda, itu disesuaikan dengan jenis makanan dan tempat tinggalnya. Ya benar sekali. Seperti jawaban Mbak Aisyah, Mbak Siti tadi ya, benar. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan dulu. Ini juga ada lagi. Kalau tadi kita lihat contohnya di burung, sekarang kita lihat di serangga. Ini adalah bentuk lidah atau mulut. Bentuk mulut ya, bentuk mulut dari serangga. Kalau belalang, bentuk mulutnya itu seperti ini. Karena dia fungsinya adalah untuk menggigit. Kalau lalat, bentuknya seperti ini. Mungkin kalau kita ngelihat dengan biasa ya, dengan mata telanjang, maksudnya itu melihat biasa saja, itu nggak kelihatan bentuknya ternyata serumit ini. Tapi kalau iya benar mbak, sebenarnya ngeri. Kalau di mikroskop mungkin pakai kaca pembesar itu kelihatannya seperti ini. Jadi bentuknya mulut belalang itu seperti ini. Kalau mulutnya lalat itu seperti ini, karena dia sukanya menjilat-jilat, jadi mulutnya panjang seperti ini, ada lidahnya panjang. Lalu kupu-kupu, karena dia fungsinya menghisap, makanya bentuk lidahnya tuh seperti ini, mulutnya seperti ini. Kalau terlihat dengan kaca pembesar ya. Nah, nyamuk ini yang biasa menusuk kita, ternyata bentuknya seperti ini. Jadi yang dipakai nusuk, yang bikin sakit itu ujung ini mbak. Nah, itu ternyata morfologi serangga disesuaikan dengan makanannya juga, sama kayak burung tadi. Burung tadi itu bentuk paruhnya berbeda-beda karena disesuaikan dengan makanannya. Sekarang serangga juga bentuknya berbeda-beda, disesuaikan juga dengan makanannya, cara mereka makan gitu ya. Oke, gampang ya sampai sini. Jadi kita di sini belajar ilmu pengetahuan alam itu kayak belajar apa ya, ilmu kalau Tuhan itu maha besar ya, bisa menciptakan makhluk yang bermacam-macam seperti ini sampai serumit ini. Bahkan masing-masing makanannya berbeda, dibuat berbeda juga ya. Subhanallah. Oke, kita lanjut. Nah, setelah tadi kita lihat di hewan, ada contohnya burung, ada juga serangga.
Sekarang kita lihat morfologi di tumbuhan. Pada dasarnya ada 3 jenis. Pertama adalah hydrofit, kedua adalah xerofit, dan ketiga hygrofit. Pengertiannya apa? Kita lihat di sini. Sebentar. Belum. Nah, jadi kalau hydrofit itu tumbuhan yang hidupnya di air. Saya tambahkan di sini. Berasal dari kata hidro, itu artinya air. Sedangkan xerofit itu tumbuhan yang hidupnya di tempat kering atau tempat yang tidak ada air. Bisa dikurung juga bisa, yang penting tempatnya kering. Contohnya ini kan kaktus ya. Kaktus itu kalau kita menanam kaktus itu dia nggak butuh air, jadi pasti kering kan ya, tempat hidupnya harus kering. Sedangkan yang ketiga itu, ini contohnya apa? Ada yang bisa menyebutkan ini apa? Jelas nggak ini gambar apa? Sebenarnya ini bukan rumput, kelihatan seperti rumput ya, Pak. Ini lumut. Nah, jadi morfologi tumbuhan itu ada, pada dasarnya ada 3 jenis. Yang pertama, ketika dia hidup di air, kecenderungannya adalah seperti ini. Jadi dia punya seperti bunga teratai ini, daunnya mengambang, lalu akar-akarnya di bawah sini, lalu daunnya itu lebar gitu ya. Jadi kalau dia hidup di air, morfologinya seperti itu. Kalau yang hidup di tempat kering kayak kaktus ini, dia punya daun yang kecil-kecil. Sebenarnya yang kecil-kecil ini itu adalah daunnya si kaktus. Kenapa kok daunnya kecil? Karena di tempat dia hidup kan tidak banyak air. Nah, sedangkan untuk proses dalam daun itu butuh air banyak. Nah, karena dia hidupnya di tempat kering, makanya daunnya dibikin kecil-kecil. Makanya daunnya si kaktus ini tuh nggak pernah bisa lebar, karena hidupnya di tempat kering. Ini namanya xerofit. Sedangkan yang ketiga adalah hygrofit. Ini antara nggak terlalu basah dan nggak kering juga ya. Jadi hidup di tempat yang lembab. Contohnya adalah lumut atau jamur juga bisa. Oke, kalau morfologi tumbuhan ringkasnya seperti ini, lebih gampang ya. Jadi ada yang hidup di air, bentuknya seperti ini. Lalu yang hidup di tempat kering, bentuknya seperti ini, kebanyakan kaktus dan sejenisnya. Ini juga teratai dan sejenisnya. Dan yang hidup di tempat lembab, bentuknya adalah seperti ini, kecil-kecil. Jadi ya kecil-kecil morfologinya. Untuk yang hidup di air itu disebut hydrofit, yang hidup di tempat kering atau gurun disebut xerofit, dan yang hidup di tempat lembab adalah hygrofit. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, tadi kita sudah membahas tentang morfologi, adaptasi morfologi. Saya ingatkan lagi, kalau morfologi itu diingat-ingat, morf itu berasal dari kata bentuk atau struktur tubuh. Nah, jadi adaptasi morfologi adalah adaptasi yang memperlihatkan pada struktur dan bentuk tubuh.
Nah, selanjutnya kita bahas tentang adaptasi fisiologi. Artinya, proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan sekitarnya yang memperlihatkan perubahan sistem metabolisme dalam tubuhnya. Jadi kalau morfologi tadi bentuk dan struktur, bedanya dengan fisiologi adalah dia yang diperlihatkan sistem metabolisme. Sudah saya cetak tebal di sini ya, sistem metabolisme. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contohnya. Contoh jumlah ini contoh yang ada pada manusia. Yang pertama adalah jumlah sel darah merah pada manusia yang tinggal di dataran tinggi akan lebih banyak bila dibandingkan dengan yang tinggal di dataran rendah. Jadi ternyata manusia sendiri pun yang tinggal di dataran tinggi dan dataran rendah itu jumlah sel darah merahnya beda. Kalau pengen tahu ya mungkin kita bisa cek ya, cek sel darah di rumah sakit atau di dokter. Oke, silakan Mbak Irin, nggak apa-apa. Lalu yang kedua, ya selamat malam Mbak. Nah, malam ini kita belajar tentang kelangsungan hidup makhluk hidup Mbak. Itu ada di bab 5 ya. Langsung disimak di modulnya, kalau telat langsung mengikuti di slide ya. Oke, sama-sama Mbak. Saya lanjutkan lagi. Contoh yang kedua, fungsi retina yang dapat menyesuaikan diri dengan banyaknya impuls cahaya yang masuk. Iya, benar sekali Mbak Aisyah. Ya, yang baru datang silakan duduk di kursinya sendiri-sendiri. Iya benar Mbak Aisyah. Jadi karena di dataran tinggi itu lebih dingin, jadi produksi sel darah merahnya pasti lebih besar daripada yang di dataran rendah, karena memang dibutuhkan untuk metabolisme ya. Oke, saya lanjutkan. Contoh yang kedua ini, fungsi retina yang dapat menyesuaikan diri dengan banyaknya impuls cahaya yang masuk. Ada yang masih ingat retina itu apa? Kita pelajari minggu kemarin ya kalau nggak salah. Ada yang masih ingat retina itu terdapat di mata bagian mana, Wis? Iya benar, bagian mata sebelah mana Mbak? Ya benar. Jadi fungsi retina itu yang menerima cahaya itu ya. Kalau masih ingat kan? Jangan sampai lupa. Yaps, sip, benar sekali. Oke, jadi retina kita itu dapat menyesuaikan diri dengan banyaknya impuls cahaya yang masuk. Jadi kalau cahaya yang masuk besar, dia akan membesar dan meneruskannya ke sel saraf. Begitu juga sebaliknya. Oke, jadi ini adalah contoh adaptasi fisiologi dari manusia. Nah, diingat lagi ya, kalau morfologi tadi bentuk, kalau fisiologi itu sistem metabolisme. Nah, karena itu contohnya di sini adalah jumlah sel darah merah. Ini adalah bagian dari metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Oke, jelas ya? Oh ya nggak apa-apa Mbak. Kalau yang minggu kemarin masih ada yang ketinggalan, nanti berarti disimak lagi ya yang minggu kemarin juga. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, setelah tadi kita tahu contoh adaptasi fisiologi pada manusia, sekarang kita lihat contohnya adaptasi fisiologi pada hewan. Yang pertama adalah, ini ciri adaptasinya ada di sini. Ciri adaptasinya ada di sini. Ingat ya, ini fisiologi. Dari segi pengeluaran urin, kalau ikan air laut itu urinnya sedikit,
Tapi kalau ikan air tawar urinnya banyak. Lalu yang kedua, urin yang diekskresikan. Ekskresi itu dikeluarkan ya. Oke, jangan sampai lupa ini. Ini pelajaran pertama kita. Kalau ikan air laut itu urinnya pekat, tapi kalau ikan air tawar urinnya encer. Kalau yang punya ikan di rumah boleh dicek urinnya dia encer atau pekat. Lalu minum air. Ikan air laut itu banyak minum air, sedangkan ikan air tawar sedikit. Gak pakai, Mbak. Kan sudah tercampur dengan kolamnya ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Tekanan osmosis sel tubuh ikan. Kalau ikan air laut itu lebih rendah, kalau ikan air tawar itu lebih tinggi. Nah gitu ya. Jadi memang yang membedakan antara fisiologi ikan air laut dan ikan air tawar itu adalah salah satunya pengeluaran urin. Makanya ini dibahas pengeluaran urin karena itu yang bisa membedakan antara ikan air laut dan ikan air tawar. Jadi yang ini sedikit, yang ini banyak. Yang ini pekat, yang ini encer. Kemudian dilanjutkan dinding sel tubuh. Ternyata ikan air laut itu dinding sel tubuhnya atau kulitnya itu lebih tebal daripada ikan air tawar. Mungkin kalau dilihat-lihat benar ya. Jadi hewan-hewan laut itu terkadang kulitnya lebih tebal daripada ikan air tawar. Kalau kita mau makan ikan, mending milih ikan air laut saja ya. Soalnya mereka dinding sel tubuhnya lebih tebal. Bandeng lebih tipis sisiknya. Iya benar, Mbak. Contohnya boleh bandeng. Nah, iya benar. Oke, sampai sini berarti gampang ya mengingatnya. Kalau bandeng itu lebih tipis sisiknya. Ikan carp ya, Mbak. Itu sisiknya lebih tebal. Oke, yang lebih berpengalaman dalam dunia perikanan. Jadi gampang mengingat-ingatnya. Fisiologi hewan. Kalau di ikan air laut itu berbeda dengan ikan air tawar. Salah satunya iya, Mbak, benar. Salah satunya dinding sel tubuhnya. Lalu pengeluaran urinnya. Nah, jadi di situ ya. Oke, ini gampang mengingatnya. Kita lanjutkan dulu. Setelah tadi ada adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Seperti yang di sini tadi ya, sudah dijelaskan di sini. Nah, seperti yang di bagian ini, adaptasi udah ada 3, morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Sekarang kita sampai pada cara mengingatnya gampang. Yang morfologi itu bentuknya yang berbeda, yang fisiologi itu metabolisme tubuh. Nah, sedangkan yang tingkah laku ini artinya adalah proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan cara memperlihatkan tingkah laku. Jadi yang diperlihatkan adalah tingkah laku keseharian hidupnya gitu. Jadi keseharian hidup mereka itu disesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungannya. Supaya lebih jelas kita ambil contoh. Nah, ini contohnya. Pada hewan itu terjadi namanya mimikri.
yaitu perubahan warna kulit hewan yang disesuaikan dengan warna lingkungan sekitarnya. Harus ngomong Mandarin. Ya, benar sekali. Itu adalah salah satu contoh adaptasi juga ya, Mbak. Adaptasi karena kita sedang berada di negeri orang lain. Jadi, kita juga beradaptasi dengan lingkungan. Cuman adaptasi yang kita lakukan itu tidak bisa digolongkan morfologi atau fisiologi ya. Mungkin lebih pada adaptasi tingkah laku, cara kita berbicara gitu ya. Iya benar sekali. Sip, benar sekali Mbak Siti. Sesuai definisi ini, proses penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan cara memperlihatkan tingkah laku. Nah, jadi karena kita sedang hidup di luar negeri, kita juga harus berusaha untuk memahami dan berbicara dengan bahasa dan tingkah laku budaya setempat gitu ya. Oke, sip. Nah, kalau pada hewan nih, pada hewan itu ada namanya mimikri. Diingat-ingat, ini biasanya sering keluar di ujian. Mimikri itu perubahan warna kulit hewan yang disesuaikan dengan warna lingkungan sekitarnya. Ada yang sudah tahu contohnya mimikri? Silakan. Iya, benar sekali Mbak. Salah satu contohnya itu kodok. Ya, kodok nggak semua sih sebenarnya kalau kata. Ya, Mbak Airin, tepat sekali. Bunglon itu yang paling gampang dan paling ini ya, perubahan warnanya paling signifikan gitu ya kalau bunglon. Ya, nanti kita lihat ya, ada gambarnya juga. Lalu yang kedua namanya autotomi. Jangan salah ya, jangan salah menulisnya autotomi, bukan autonomi atau apa. Autotomi yaitu proses pemutusan bagian tubuh hewan guna mempertahankan kehidupannya. Ya, benar sekali Mbak Siti. Ini cicak. Iya. Ternyata sudah pintar-pintar semua. Diingat-ingat ya. Kalau mimikri itu bunglon, berubah warna kulit. Kalau autotomi itu cicak, ekornya putus. Iya. Kira-kira tahu nggak itu tujuannya apa kok ekornya putus? Ada yang mau menebak? Ada yang mau menebak? Iya. Tepat sekali Mbak Siti. Biar musuhnya terkelabui. Intinya itu ya sama kayak yang dibilang Mbak Aisyah, mempertahankan diri. Jadi cicak itu ekornya nggak akan putus kalau nggak kita tangkap. Coba kalau pengen nyoba nangkep cicak, mereka pasti memutuskan ekor itu lalu badannya kabur. Nah, kita mikirnya aduh kasihan ekornya putus, padahal sebenarnya itu nggak sakit. Itu memang cara dia untuk melindungi diri, jadi mempertahankan kehidupannya. Itu adalah namanya proses autotomi. Nah, jadi mereka itu ekornya diputusin lalu badannya kabur. Jadi yang kita tangkap cuma dapat ekor, nggak dapat badannya kan ya. Nah, itu kayak triknya si cicak supaya dia tetap bertahan hidup. Lebih baik kehilangan ekor kan ya daripada kehilangan nyawa gitu kan. Soalnya ekornya nanti bisa tumbuh lagi gitu. Iya, cara mengingatnya gampang sekali. Kalau cicak putus ekor itu autotomi. Kalau bunglon menyesuaikan warna itu mimikri. Oke. Ada yang mau kasih contoh lain? Sebenarnya memang selain cicak, kadal dan sejenisnya. Iya, sama Mbak, sama. Lebih baik kehilangan emas daripada nyawa, ya.
Kalau cicak lebih baik kehilangan ekor daripada nyawa. Oke. Contoh yang ketiga, kita lanjut ya. Contoh yang ketiga itu penggulungan tubuh bila keadaan membahayakan bagi hewan tertentu. Nah, ini gampang banget. Ada yang mau kasih contoh? Penggulungan tubuh. Ada yang ingat namanya? Kayaknya kalau di Indonesia saya sering mainan hewan ini deh. Kalau di sini ada kayaknya. Oke. Banyak yang lupa ya. Penasaran? Kita buka saja. Ini dia. Sudah ingat sekarang? Ini adalah luwing. Luwing, apa ya bahasa Indonesia mbak? Keluwing. Oh iya, kaki seribu. Aduh maaf, saya orang Jawa. Ini kaki seribu. Jadi kalau misalkan kita mau tangkap atau dia tersentuh sesuatu yang membahayakan dirinya, dia pasti menggulungkan tubuhnya. Nah, ini menggulungkan padahal kakinya saya nggak tahu, nggak pernah ngitung mbak, entah 1000 atau enggak. Ya, jadi diingat-ingat ya. Ini adalah cara kaki seribu mempertahankan diri atau adaptasi, dan termasuk jenis adaptasi tingkah laku. Jadi pada dasarnya adaptasi tingkah laku itu ada pada garis besar ini bunglon, berubah warna kulit sesuai dengan tempatnya. Ini namanya mimikri. Sedangkan cicak memutuskan ekor, autotomi. Bisa. Landak itu juga bisa jadi contoh. Jadi landak itu kalau melindungi diri dengan ini ya, bulu-bulunya yang tajam-tajam itu ya. Suka makan semut. Apa ya mbak? Oh iya. Itu harusnya itu adalah adaptasi ini ya, morfologi ya mungkin ya. Itu ada adaptasi morfologi mbak. Jadi anteater itu salah satu contoh adaptasi morfologi karena bentuk moncongnya panjang. Itu dia. Kalau yang ini tadi cicak, lalu bunglon, kaki seribu, ini adaptasi tingkah laku. Oh, berarti dia punya dua macam adaptasi. Berarti dia lebih jelas. Lebih hebat gitu. Dia bisa beradaptasi secara tingkah laku dan bisa beradaptasi dari bentuk morfologinya. Karena sebenarnya hewan-hewan ini pun sudah beradaptasi morfologi. Seperti misal, nah ini coba kita lihat kakinya si cicak dan kakinya si bunglon, pasti berbeda kan bentuknya. Kalau kakinya cicak ini dia ada zat yang bisa menempelkan, ada ya zat yang bisa membuat kakinya itu lengket. Makanya cicak itu kalau ada di dinding dan di dinding atau langit-langit, dia itu nggak jatuh karena bentuk kakinya seperti ini dan ujung jarinya ini menghasilkan zat yang bisa lengket. Nah kalau bunglon ini enggak, dia nggak ada zat seperti yang ada di cicak. Ini juga bisa digolongkan di adaptasi morfologi juga. Jadi sebenarnya masing-masing hewan dan tumbuhan itu juga melakukan adaptasi morfologi. Bentuknya berbeda-beda. Ini mau nyanyi atau menyanyikan lagu untuk anaknya? Oke, gampang ya. Materinya gampang diingat.
yang sehari-hari kita temui, ada cicak, bunglon, kaki seribu. Oh, oh iya, maaf saya juga lupa mbak. Itu terenggiling ya, iya benar. Dia itu bisa menggulung dan dia makannya semut. Jadi kalau yang makan semut itu, dia bentuk morfologinya mulutnya moncong karena dia makanannya berupa serangga-serangga kecil ya. Nah, untuk adaptasi tingkah lakunya dia juga bisa seperti mungkin seperti kaki seribu ini ya, menggulungnya dia bisa bulat gitu. Nah, itu adalah cara dia melindungi diri dari musuh. Jadi adaptasi secara tingkah laku. Oke, gampang ya. Kita sudah membahas adaptasi, ada morfologi, fisiologi, dan yang terakhir ini tadi tingkah laku. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sepertinya karena sudah paham semua, saya lanjutkan ya. Oke. Nah, ini ada adaptasi pada tumbuhan. Contohnya beberapa ini: pengguguran daun pada musim kemarau yang panjang berguna untuk mengurangi penguapan. Terjadi pada tumbuhan jati, flamboyan, dan akasia. Jadi kalau pada musim kemarau atau di sini musim gugur ya, daun-daun tumbuhan itu gugur seperti jati, flamboyan. Itu adalah cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Lalu pengatupan daun pada putri malu bila ada impuls berupa sentuhan. Nah, ini daun putri malu kalau disentuh kan dia malu-malu ya, seperti namanya. Itu adalah cara dia beradaptasi tingkah laku. Jadi dia pikir yang menyentuhnya itu adalah sesuatu yang berbahaya, makanya dia mengatupkan daunnya. Gambarnya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Oke, Mbak Siti, coba dibenarkan lagi, mungkin sinyalnya agak hilang. Nah, yang pertama ini, gambar yang pertama, pada musim kemarau atau musim gugur, daun-daun ini berguguran karena untuk mengurangi penguapan. Karena lebih banyak daun itu penguapannya lebih banyak ya. Bisa ngambek ya ternyata sinyal, Mbak. Oke, nggak apa-apa, Mbak, sambil disimak dulu. Lalu yang kedua, ini daun putih malu. Nah, dia kalau disentuh pasti mengatupkan daunnya karena dia berfungsi melindungi diri dari musuh ya. Atau ini, di musim kemarau atau misalkan daun yang tidak pernah disiram, pohon yang tidak pernah disiram, yaitu kadang daunnya layu. Ini bukan mati, ini masih hidup, tapi ini adalah cara tingkah laku dia beradaptasi supaya tetap bisa hidup. Jadi mengurangi penguapan, makanya dia melayu. Makanya kalau ada tumbuhan yang sudah layu begini, berarti dia minta disiram atau minta air gitu. Sebenarnya memang masih hidup, tapi kalau semakin lama tidak dapat air, dia akan mati. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini sebenarnya masih hidup. Oke ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Setelah tadi kita bahas tentang adaptasi, sudah ada 3 adaptasi: morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Sekarang kita masuk di bagian kedua, yaitu seleksi alam. Apakah itu seleksi alam? Seleksi alam adalah proses penyeleksian secara alamiah oleh lingkungan sekitar atau alam untuk memilah-milah individu yang memiliki sifat yang sesuai dan melenyapkan
sifat-sifat yang tidak sesuai dari suatu populasi. Jadi seperti namanya, seleksi ini adalah proses dari alam untuk menyeleksi individu-individu itu jadi yang sifatnya sesuai dengan kondisi, dia akan terus hidup. Tapi yang ketika ada sifatnya tidak sesuai dengan kondisi sekarang, dia mungkin akan mati atau lenyap gitu. Pada dasarnya semua makhluk hidup ini mengalami seleksi alam, termasuk kita juga ya Mbak ya. Nah contohnya, belum pada contoh. Nah ini saya contohkan dulu. Contohnya di sini adalah jerapah. Dulu itu leher jerapah asal mulanya pendek segini. Nah tapi karena pada waktu itu tumbuhannya tinggi, untuk menjangkau tumbuhan dengan menjulurkan lehernya, selang berjalannya waktu, lama-kelamaan itu lehernya jadi panjang dan diwariskan pada keturunannya. Nah, jadi ini adalah proses seleksi alam dari jerapah. Ketika ada jerapah, sampai sekarang misalnya ada jerapah yang lehernya masih pendek, dia mungkin siklus hidupnya tidak akan lama karena tidak lolos seleksi, istilahnya gitu ya, tidak lolos seleksi alam. Nah, ini ada teori seleksi alam dari Charles Darwin, atau biasa disebut dan terkenal dengan sebutan Bapak Evolusi. Adalah seorang saintis yang mengemukakan teori evolusi yang dikenal dengan teori seleksi alam pada tahun 1859. Wah, ini sudah lama sekali. Ada yang sebelumnya sudah pernah dengar tentang Charles Darwin? Nah, mungkin kalau belum pernah dengar, nah ini sekarang kita tahu. Ada seorang saintis namanya Charles Darwin. Dia mengemukakan sebuah teori seleksi alam pada tahun 1859 yang bunyinya adalah spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies-spesies yang hidup pada masa silam. Nah, jadi gitu ya. Jadi pada dasarnya spesies yang hidup sekarang ini itu berasal dari spesies-spesies yang hidup pada masa silam. Kemudian teori yang kedua adalah evolusi terjadi karena adanya seleksi alam. Nah, jadi seleksi alam terjadi dulu, baru terjadi evolusi atau perubahan ya. Evolusi ini bisa disebut dengan perubahan. Entah perubahan dari bentuk atau struktur tubuh makhluk hidup, atau evolusi dari tingkah laku gitu ya. Jadi itu adalah terjadi karena adanya seleksi alam. Nah, ini dua hal yang dikemukakan oleh Bapak Charles Darwin yang kemudian disebut dengan teori seleksi alam. Oke, ini ada di modul, dibaca lagi di modulnya supaya lebih ingat dan jelas. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini tadi diingat-ingat. Contoh dari seleksi alam adalah bentuk leher jerapah yang panjang. Itu adalah proses dari seleksi alam. Nah, berbicara tentang seleksi alam, kita fokuskan pada kata seleksi. Jadi sifat-sifat makhluk hidup yang sesuai dengan lingkungannya dia akan bertahan. Tapi ketika yang tidak sesuai, dia tidak akan bertahan atau punah. Nah, ini salah satu atau beberapa contohnya. Ada hewan yang hampir punah. Ini termasuk juga di negara kita, hewan yang dilindungi karena mereka sudah hampir punah. Mungkin karena
bentuk metabolisme, morfologi, fisiologi, dan tingkah laku mereka itu sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Iya, benar sekali Mbak Aisyah. Saya tadi agak lupa padahal kalau ini jalak Bali cantik sekali ya. Ya benar sekali, ini jalak Bali. Yang pertama adalah jalak Bali. Ini hampir punah dan termasuk hewan yang dilindungi. Ada juga komodo, kemudian badak. Kita tahu sendiri ya, kalau ini adalah hewan-hewan yang hampir punah. Salah satu sebabnya kenapa mereka punah adalah mungkin mereka belum bisa atau banyak dari populasi hewan ini yang tidak bisa melewati seleksi alam. Oke, ada yang mau bisa mengasih contoh lain yang gampang, yang di sekitar kita, yang kita gampang tahu? Iya benar. Kakak tua. Iya, beberapa jenis kakak tua memang digolongkan hewan yang dilindungi karena hampir punah. Iya, harimau Sumatera juga, orang utan. Sebenarnya banyak ya, banyak. Dan itu kenapa populasi mereka terus menurun adalah karena proses seleksi alam. Mungkin salah satunya nih, keadaan hutan atau tempat hidup mereka itu sudah tidak sesuai dengan kondisi tubuh mereka. Hutannya kebakaran gitu ya. Lalu bagaimana cara mereka hidup gitu ya. Iya benar, tidak nyaman. Salah satunya juga mungkin ada beberapa orang yang mengganggu kehidupan mereka gitu ya, memburu, dibunuh. Nah itu dia, karena tempat tinggalnya dibakar terus gimana. Nah itu dia. Iya, sebenarnya itu salah satunya adalah ulah manusia juga. Jadi itu sangat merugikan banyak hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Karena kalau kita sendiri, karena ya kita belum bisa berbuat apa-apa, ya paling tidak kita ikut melestarikan gitu ya. Kalau masih nggak dengar juga, sabar ya Mbak Siti, mungkin bisa menyimak slide-nya saja. Oke, kita sampai pada seleksi alam. Jadi ini adalah contoh beberapa hewan-hewan yang hampir punah karena mereka tidak mampu melewati seleksi alam. Ya, sebabnya macam-macam, tidak cuma karena alamnya, karena kondisi alam, tapi mungkin pemicu kondisi alam itu tidak sesuai dengan tubuh mereka adalah salah satunya ulah manusia. Iya, benar sekali, kalau paus itu sudah, ya mungkin sudah sangat hampir punah ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kalau tadi hewan yang hampir punah, ini adalah tumbuhan yang hampir punah. Ada yang tahu ini gambar apa yang bunga merah ini? Karena bunga ini sebenarnya dulu ada, tapi sekarang saya tidak tahu, mungkin masih ada atau tidak populasinya. Iya, bunga bangkai benar, tapi kita lebih sering menyebutnya Rafflesia. Bunga Rafflesia ya. Rafflesia. Yaps. Atau disebut juga dengan bunga bangkai. Benar sekali Mbak Airin. Ini namanya bunga Rafflesia. Saya kurang tahu sekarang masih ada atau tidak. Yang jelas sudah sejak lama ini termasuk tumbuhan yang dilindungi karena hampir punah. Lalu yang kedua itu, ini adalah pohon eboni. Mungkin ada yang pernah melihat, saya sendiri kurang yakin karena memang populasinya sudah sangat menurun. Ya ini biasanya dibuat hiasan-hiasan itu ya, hiasan atau perabot-perabot yang sangat mahal ya, karena dia memang
Oh iya, memang masih ada mbak, tapi populasinya kecil sekali, entah cuma berapa berapa buah gitu ya. Makanya dia termasuk tumbuhan yang hampir punah. Nah iya, ini bunga Rafflesia arnoldi, atau lebih gampangnya kita sebut Rafflesia. Kemudian yang kedua ini ada pohon ebony. Ini biasa dibuat perabot-perabot. Nah itu kalau kita tahu kan harga perabot yang dibilang oh ini dari kayu ebony, itu pasti harganya mahal karena dia memang sudah hampir punah dan termasuk pohon yang dilindungi, makanya bisa mahal. Oke, ada yang bisa kasih contoh lain tumbuhan yang hampir punah? Mbak Siti masih bermasalah ya suaranya. Oke. Oke, gampang ya. Ini untuk seleksi alam. Jadi terjadi pada hewan dan juga tumbuhan. Kalau tumbuhan itu, ini ada contoh beberapa tumbuhan yang hampir punah. Saya lanjutkan. Nah, ya silahkan Mbak, boleh ganti ke tab. Coba semua ya alat elektroniknya. Oke, setelah kita tadi membahas tentang adaptasi, kita sudah tahu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Lalu kita tahu tentang seleksi alam, hewan-hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Sekarang kita bahas tentang reproduksi. Reproduksi ini pasti sudah tahu semua ya, kita sudah pernah membahas tentang reproduksi manusia. Jadi reproduksi adalah proses perkembangbiakan ya, untuk menghasilkan keturunan. Nah ini merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Jadi ini adalah pengertian dari reproduksi, menghasilkan individu baru. Poinnya adalah di sini, supaya dia berkembang biak. Kalau pada manusia ya. Nah, ini reproduksi hewan. Nanti kita ada namanya reproduksi generatif dan reproduksi vegetatif. Saya ingatkan lagi, di belakangnya tadi ada. Saya ingatkan lagi di bahannya, reproduksi ada di tumbuhan dan hewan. Kalau di tumbuhan, kita bahas hewan dulu berarti ya. Hewan ada reproduksi secara generatif dan reproduksi secara vegetatif. Kalau di tumbuhan nanti ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, ini contoh reproduksi hewan. Seperti ini gambarnya. Kita lihat. Jenis yang pertama adalah reproduksi secara generatif. Artinya, fertilisasi pada makhluk hidup tingkat tinggi, misalnya kucing, anjing, domba, kuda, dan lain-lain. Gak apa-apa mbak, mungkin memang sinyalnya itu mbak yang lagi lemot, jadi bukan alatnya ya, itu sinyalnya. Gak apa-apa mbak, sambil disimak dulu, nanti bisa diputar lagi videonya ya. Sabar ya mbak Siti. Saya lanjutkan lagi. Reproduksi generatif. Ini adalah beberapa jenis reproduksi generatif. Anisogami yaitu persatuan dua macam gamet yang berbeda ukuran dan bentuknya. Ukuran gamet jantan lebih kecil daripada gamet betina. Contohnya adalah pada vertebrata. Alhamdulillah akhirnya. Vertebrata itu hewan yang bertulang belakang.
belakang itu ya banyak ya macamnya. Misalkan kucing, anjing, kuda itu juga. Kalau hewan yang tidak bertulang belakang itu seperti cacing, kaki seribu, seperti itu ya contohnya. Iya benar mbak. Oh, kalau yang tidak itu avertebrata. Beda ya mbak, avertebrata. Ya, jadi ada dua. Yang ada bertulang belakang itu ya yang bentuk tubuhnya sempurna gitu ya. Kalau yang tidak bertulang belakang atau avertebrata itu kayak cacing, kaki seribu gitu ya. Nah kayak gitu contohnya. Ada banyak lagi jenisnya, nanti mungkin kita bahas di lain, di bab selanjutnya ya. Bisa avertebrata atau invertebrata, itu yang tidak bertulang belakang. Benar sekali mbak. Nah jadi kalau tadi saya ini ada gambar, tunggu dulu nanti saja. Oke, kita lanjut dulu. Jadi kalau yang vertebrata itu yang bertulang belakang, kalau avertebrata atau invertebrata itu tidak bertulang belakang gitu ya. Nah, jadi mereka ini berkembang biaknya secara generatif. Kalau yang ini adalah hewan juga, berkembang biaknya secara vegetatif. Contohnya, membelah diri terjadi pada amuba, iya benar. Dan paramecium. Ini amuba dan paramecium ini adalah hewan bersel satu ya. Jadi selnya mereka cuma satu. Kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang, bisanya cuma dengan mikroskop. Ini kecil sekali karena cuma satu sel. Lalu spora terjadi pada plasmodium. Ini juga hewan kecil, spora atau jamur. Lalu tunas pada hidra dan Saccharomyces, ini juga termasuk jenis jamur. Fragmentasi terjadi pada cacing atau nama lainnya adalah vermes. Partenogenesis terjadi pada lebah madu. Jadi reproduksinya hewan itu ada dua macam, generatif dan vegetatif. Cara mengingatnya, kalau generatif itu pasti ada pertemuan antara dua individu dengan sel gamet yang berbeda. Jadi kayak kucing, anjing itu kan ada kucing yang laki-laki dan ada kucing yang perempuan. Mereka punya sel gamet yang berbeda lalu menikah dan berkembang biak secara generatif. Kalau yang tidak ada sel gamet yang berbeda, berarti itu pasti secara vegetatif. Karena cara mereka tidak ada antara bertemunya dua sel gamet yang berbeda, tapi dengan cara membelah diri, spora, atau bertunas, atau mungkin fragmentasi, dan secara partenogenesis kayak gitu ya. Nah, jadi kalau di sini tadi ada gambar, kira-kira kucing dan kuda ini berarti termasuk jenis yang mana? Oke, nggak apa-apa. Kita sudah cepat sekali ya. Oke, jadi seperti yang digambar ini ada kucing dan kuda. Mereka berkembang biak secara generatif. Sedangkan yang ini adalah contohnya spora ini atau jamur-jamur, hewan yang bersel satu. Ini berkembang biaknya secara vegetatif atau membelah diri. Oke, saya lanjut. Saya dulu pernah lihat mbak, pas ini di SMA dulu ya,
Jadi praktikumnya itu kita lihat hewan bersel satu gitu, pakai mikroskop. Iya. Pengen lihat kayak apa ya? Aduh, tidak saya contohkan di sini. Intinya kurang lebih seperti ini. Jadi dia cuma ada satu sel seperti ini. Lalu di dalam situ dia ada alat untuk menyimpan makanan. Tidak persis seperti ini ya, tapi pada dasarnya hampir sama lah. Satu sel bulat seperti ini, bentuknya ada yang bulat, ada yang berlenggok-lenggok karena dia selnya cuma satu. Itu biasanya tempat hidupnya adalah di air bisa, dan di tempat-tempat yang lembab. Jadi dia lebih mirip jamur, spora seperti itu ya. Atau bisa juga seperti virus-virus seperti itu, dia hidup di tubuh inangnya, atau misal di tubuhnya hewan atau di tubuhnya manusia gitu. Iya, benar sekali Mbak. Bakteri itu juga salah satu contohnya hewan yang bersel satu. Dia bentuknya hampir mirip seperti ini. Jadi satu, lalu di dalamnya ada tempat makanan, ada tempat mengolah makanan. Nah, di tanaman pakis itu kalau digolongkan sama dengan lumut. Jadi spora yang tumbuhan paku kayak jamur gitu ya. Kalau spora yang kita maksud di sini itu adalah spora cara berkembang biaknya dari bakteri Plasmodium ini maksudnya Mbak. Jadi beda ya, maksudnya spora yang itu kan jamur itu ya, jamur ya, jenis tumbuhan lah ya, jenis tumbuhan kayak jamur, lalu pakis haji, lalu lumut gitu ya. Kalau yang di sini itu maksudnya cara mereka berkembang biak. Ini hewan itu bisa berspora atau berjamur. Nah, hewan apa? Itu hewan Plasmodium. Jadi hewan Plasmodium ini itu berkembang biaknya secara menjamur, memperbanyak diri kan ya. Kalau jamur itu kan ya, dia nggak perlu melakukan fertilisasi, jadi pernikahan antara sel gamet jantan dan sel gamet betina, tapi dia bisa membelah diri dengan spora. Nah, itu maksudnya di sini. Oke ya. Oke. Nah, ini contohnya di sini. Oke, sama-sama Mbak. Tadi kita sudah bahas tentang reproduksi hewan, sekarang kita bahasnya tentang reproduksi tumbuhan. Yang pertama adalah secara alamiah. Ini sebenarnya ada lebih banyak lagi, di modul ada lebih banyak, tapi saya contohkan yang penting-penting saja. Pertama adalah berkembang biak dengan stolon atau geragi. Ini ada pada arbei, rumput teki, atau stroberi. Kalau kita lihat di stroberi itu yang ujung-ujung itu buahnya, dia kan nggak mulus, itu kan ada kayak ujung-ujung tunas di dalam buahnya. Nah, itu namanya stolon atau geragi. Itu adalah alat dari dia berkembang biak. Nah, jadi di situ. Lalu tunas pada pisang, tebu, dan bambu. Tunas itu adalah perkembangbiakan secara alamiah pada pisang, tebu, dan juga bambu. Kemudian rizoma, rhizome atau akar tinggal pada familia jahe, kunyit, dan kencur. Jadi jenis tumbuhan ini, jahe, kunyit, kencur, itu berkembang biaknya adalah dengan akar tinggal. Lalu ini umbi-umbian, ada umbi akar.
itu ada pada wortel, singkong, dan dahlia. Umbi batang itu pada kentang dan ubi jalar. Kemudian umbi lapis itu pada bawang merah dan bawang bombay, bawang putih juga, dan spora pada fungi. Nah, ini tadi yang ini, Mbak. Siapa tadi ya enaknya ya? Tentang tumbuhan pakdisaji. Mbak Aisyah ya. Ini tadi masuknya di sini, Mbak. Jadi itu termasuk tumbuhan jenis jamur-jamuran, ada tumbuhan paku. Nah, dia berkembang biaknya dengan spora. Jadi ternyata ini ya, ada dua kata spora, tapi maksudnya di sini beda. Yang pertama tadi, spora merupakan perkembangbiakan pada hewan bersalah satu. Kalau yang ini, spora perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi tumbuhan paku atau jamur-jamuran itu berkembangbiaknya juga dengan cara spora atau memperbanyak diri. Gitu ya. Saya lanjutkan. Setelah ada perkembangbiakan alamiah, pada tumbuhan juga terjadi perkembangbiakan secara buatan. Ini buatan manusia maksudnya ya. Pertama adalah dengan cara mencangkok pada rambutan, mangga, dan lain-lain. Kemudian menempel atau okulasi pada tumbuhan tingkat tinggi dan berkambium seperti jambu biji. Kira-kira sudah tahu kan ya bagaimana cara mencangkok dan juga okulasi. Oke, sudah. Nah, di sini tadi kalau ada gambar seperti ini. Nah, ini gambar pertama. Wortel ini tadi berkembang biaknya dengan umbi apa yuk? Umbi akar ya? Ya benar. Umbi akar pada wortel. Wortel itu kan ini di bawah ya, ini semua di bawah. Buahnya ini di bawah. Nah, yang dimaksud umbi akar itu adalah ini. Jadi ujungnya ini. Pada awalnya sebelum wortel sebesar ini pasti kan dia kecil, ujungnya kecil banget seperti ini. Nah, semakin lama membesar. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan reproduksi wortel ini dengan umbi akar, kayak gitu. Ini sudah nggak lama lagi, Mbak. Sebentar lagi waktu kita habis, kita lanjutkan saja ya. Kemudian ini adalah bambu muda yang mungkin biasa ibu-ibu masak ya. Bambu ini adalah bambu muda ini adalah tunas dari bambu, yaitu cara bambu bereproduksi yaitu dengan tunas. Kalau ini adalah contoh okulasi, jadi menyatukan ya, menempelkan bagian tubuh tumbuhan lain ke tumbuhan yang berbeda. Jadi ini tumbuhan pertama, ini tumbuhan yang kedua, lalu ditempel seperti ini, ditempel, dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi di tumbuhan ini ada tumbuhan lain yang baru kayak gitu. Nah, gitu ya gambarannya, gampang sekali. Kita lanjutkan. Ini juga ada perkembangbiakan tumbuhan alamiah. Oke. Ini ada bagian-bagian bunga. Nah, contoh dari perkembangbiakan generatif secara alami itu adalah, nah, misal kalau kita tahu mangga, sebelum mereka berbuah pasti berbunga dulu kan ya. Bunga ini ada sel gamet jantan dan betinanya, dan itu mengalami fertilisasi. Ini jambu biji warna merah, saya lupa namanya, yang penting ini jambu warna merah. Jambu apa ya? Iya, jambu air warna merah, ada namanya sendiri tapi saya lupa. Iya, ini lebih tepatnya ini pencit, Mbak. Belum jadi mangga. Seger sekali.
mereka ini, contohnya jambu dan mangga ini adalah bereproduksi secara vegetatif alamiah. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, tadi kita sudah belajar banyak. Pertama tentang adaptasi, seleksi alam, dan reproduksi. Ini tugas untuk minggu depan ya. Jadi tugasnya gampang. Ini ada di buku modul halaman, saya lupa halamannya. Pokoknya ini setelah kita membahas semua materinya, ada tugas dan latihan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 nomor. Seperti biasa, dikirim ke message FB seperti yang kemarin-kemarin. Boleh ditulis lalu difoto atau diketik langsung sampai sebelum kelas minggu depan dimulai. Oke, ini gampang sekali, cuma 5 soal dan ya pertanyaannya gampang-gampang. Pasti semuanya sudah paham. Oke, karena sudah habis, ada yang mau ditanyakan dulu? Jangan lupa ya, mungkin ada yang tugas minggu kemarin ada yang belum ngumpulin, bisa dijadikan satu. Oke, diingat ya, yang mungkin belum mengerjakan tugas-tugas yang lalu bisa dikumpulkan jadi satu. Jadi seperti biasa, dikirimnya lewat message FB saja, nggak usah repot-repot ya, biar gampang. Ini ada di modul di halaman terakhir. Kalau tidak ada pertanyaan, sekian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya dan menyempatkan waktunya. Semoga semua ilmu yang kita pelajari hari ini dan minggu-minggu sebelumnya jadi ilmu yang bermanfaat. Sepertinya saya lupa sesuatu. Tadi kita mulai belum berdoa ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita akhiri dengan doa. Semoga ilmunya bermanfaat dan semuanya sehat selalu, supaya bisa mengerjakan PR-PR dan kita bertemu lagi minggu depan. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan dimulai. Berdoa selesai. Sama-sama Mbak, semuanya terima kasih dan tetap semangat. Jangan lupa, insya Allah kalau tetap semangat, ilmunya akan bermanfaat dan sering-sering dipraktekkan. Kalau tadi kita membahas tentang teori ini, ketika jalan-jalan atau ketika keluar menemukan sesuatu makhluk hidup yang seperti di contoh tadi, diingat-ingat, berarti makhluk hidup ini tuh jenis yang ini, reproduksinya seperti ini, adaptasinya seperti ini, gitu ya. Oke, terima kasih. Bekicot, iya bisa dijadikan contoh. Bekicot itu dia punya lendir itu loh. Kreatif sekali. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa sebelum minggu depan PR-nya dikerjakan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.